Kau Oh, situ kena sayur lagi. Dari sini ambil lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di salah satu instansi, yaitu Dukcapil, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Besri Rahmat. Ini kebetulan saya sedang berada di ruang beliau. Saya coba bincang-bincang dengan Bapak Kadis Besri Rahmat bagaimana tentang daerah Sumatera Barat. Dan selanjutnya juga nanti saya coba dokumentasikan apa yang bisa saya gali tentang situasi yang ada di Sumatera Barat. Oke. Nah, jadi nanti Bapak. Selamat siang Pak Rizal. Alhamdulillah, mohon izin Pak. Alhamdulillah, silakan. Ini kebetulan saya lagi main ke Padang. Jadi ini alhamdulillah saya diterima di apa namanya? Dukcapil ya? Kependudukan pencatatan sipil. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol sih apa ya, minta waktunya. Insyaallah. Apa yang bisa kita dari perantau ini untuk mengetahui daerah Sumatera Barat tentang situasi, kondisi, ataupun apa yang bisa menjadi bahan bagi kami untuk di pusat atau juga dokumen kami nantinya. Mungkin dari mana kita mulai, saya juga tidak tahu. Tolong Bapak beri saya informasi bagaimana kependudukan di Sumatera Barat secara keseluruhan, Kota Padang khususnya. Terus dengan kinerja Bapak ini saat ini semenjak Bapak berdinas di sini sudah COVID dan juga dengan adanya kenaikan BBM ini gimana? Ya baik, Pak Rizal, sebelumnya selamat datang ya, dan Minang sebagai seorang perantauan yang cukup berhasil ini malam melintang di ibu kota ya. Terima kasih sudah datang dan mencoba kita ngobrol ya tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu dari sisi Dukcapil ya, sisi Dukcapil. Sesuai dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya oleh Pak Gubernur Sumatera Barat, bahwa saya diamanahi lebih kurang setahun yang lalu ya menjadi Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Amin. Yang tugasnya itu sebetulnya adalah bagaimana penyelenggaraan dokumen kependudukan ini dari 19 kabupaten kota kita di wilayah Sumatera Barat itu berjalan dengan baik, lancar. Kemudian segala urusan admin Dukcapil itu kita harapkan mudah, murah, gratis ya, dan membahagiakan masyarakat. Itu intinya. Nah, penyelenggaraan tugas Dukcapil itu meliputi bagaimana kita memberikan dokumen-dokumen kepada kependudukan, sehingga itulah yang menjadi bukti diri penduduk yang absah yang diberikan oleh negara, diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, mulai dari seseorang itu lahir, kemudian ada peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seorang masyarakat, bersekolah, mencari pekerjaan, lalu menikah, mempunyai anak, itu. Nah, semuanya itu sebetulnya harus tercatat dalam catatan sipil. Begitu seorang lahir itu sebetulnya harus dilaporkan oleh orang tuanya atau oleh kepala keluarga bahwa dia anaknya sudah lahir, diberikan nama ini atau dilaporkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kota, ya, tidak usah ke provinsi karena itu semua dikelola oleh kependudukan kabupaten kota. Misalnya seorang warga Kota Padang itu cukup ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang, kemudian melengkapi dengan surat bidan atau surat rumah sakit yang membantu kelahiran anak tersebut, kemudian KTP kedua orang tua, kemudian buku nikah kedua orang tua. Cukup sebetulnya diupload saja, di scan atau difoto dengan jelas, dikirim ke website ya, sistem pelayanan online yang sudah dipunyai oleh setiap kabupaten kota termasuk Kota Padang. Nah, itu dikirimkan saja di situ dengan 3 bahan tadi. Dukcapil Kota Padang akan menerbitkan namanya akte kelahiran. Akte kelahiran. Itu ada biaya? Tidak ada biaya. Jadi semua urusan dokumen kependudukan pencatatan sipil itu gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Nah, dan jangan juga memberikan biaya apapun kepada siapapun dalam rangka mengurus dokumen kependudukan catatan sipil. Kalau ada biaya-biaya berarti itu ilegal, berarti itu tidak sah,
berarti itu di luar aturan. Itu yang harus kita berantas. Jadi berarti pemerintah sudah menyediakan semuanya gratis. Semuanya gratis. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi untuk mendaftarkan diri atau berurusan gitu ya. Ya, segala dokumen yang kita perlukan. Nah, kalau dari angka sisi kita lihat kependudukan ini untuk kesehatan bagaimana Bapak, terus yang kedua juga untuk angka pendidikannya, apakah pendidikannya untuk dari SD, SMP, SMA atau perguruan, apakah secara keseluruhannya itu mereka tuh mendapatkan pelayanan pendidikan atau bagaimana Pak? Nah, itu ada kelanjutannya dari saya yang ceritakan tadi. Nah, begitu seorang anak lahir, dia kemudian diberikan dengan kepengurusan tadi ya, diberikan akta kelahiran, kemudian namanya akan tercantum dalam KK keluarga tersebut, ya tahu itu otomatis itu. Jadi satu kali kelahiran itu akan turun 3, akan muncul 3 dokumen baru. Yang pertama ada akta kelahiran. Yang kedua adalah di KK orang tua yang bersangkutan ya, keluarga yang bersangkutan muncul nama anaknya yang baru lahir itu. Kemudian di anak itu akan diberikan KIA, kartu identitas anak. Jadi 3. Jadi anak itu sudah mempunyai berarti kartu hidup itu ya? Jadi sudah punya NIK dia langsung. Punya NIK nomor langsung induk gitu ya? kependudukan. NIK itu tunggal, berlaku dari lahir sampai meninggal dunia. Tidak berubah sampai kapanpun NIK itu. Ini pertanyaan kedua. Nah, dihubungkan dengan tadi, itulah yang menjadi data penduduk selanjutnya dalam perjalanan kehidupannya. Nah, kalau dia sudah usia sekolah, masuk PAUD ya, masuk SD, SMP, SMA dan selanjutnya, data itulah yang dipakai. Nah, kita tahu sekarang ada namanya data Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi setiap anak itu begitu mendaftar ke sekolah, dia membawa KK, dia membawa KIA tadi, kartu identitas anak, kemudian dia membawa akte kelahiran, itulah yang dicatatkan oleh pihak sekolah, masuk dalam sistem yang namanya Dapodik. Jadi setiap guru, setiap anak, ya, setiap orang-orang pendidikan yang membantu penyelenggaraan tugas pendidikan di suatu sekolah itu masuk namanya dalam sistem Dapodik, itu yang mau laku selanjutnya. Begitu seorang anak misalnya tamat SD, lalu dia melanjutkan ke SMP, juga dipakai data itu tadi. Itu juga yang menjadi dasar penerimaan PPDB online itu, penerimaan peserta didik baru secara online. Nah, jadi di mana dia tinggal, koordinatnya di mana, berapa jauh dia dari sekolah, dikaitkan juga dengan usia, ya kan? Usia, itulah yang akan diterima oleh SMP maupun SMA. Nah, supaya rakyat tahu manfaatnya itu apa Pak? Manfaatnya supaya tertata, kemudian sistemik. Penyelenggaraan pendidikan ini, pendaftaran dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kan banyaknya IT. Jadi kita menurut saya ingin tanya dengan Bapak, apakah secara umum penduduk yang ada di Sumatera Barat ini sudah menguasai teknologi itu Pak? Atau informasi yang seperti sekarang ini kan medsos atau yang kedua juga menggunakan IT, tidak semuanya yang mengerti Pak. Karena kita lihat, maaf saja ya mungkin dari kalangan yang usia 40 ke atas, itu mereka kurang paham dari pemakaian IT, yang kedua juga dari bahasa gitu. Menurut Bapak ada nggak kendala yang dilihat oleh masyarakat yang ada di lapisan ini? Ya, kendala dan hambatan tetap saja ada ya. Namun itulah yang menjadi tugas kita bersama, bahwa dari data ini sebetulnya 70% dari penduduk kita ini sudah melek IT, sudah punya Android sebetulnya. Cuman ada yang masih kaku, ada yang masih agak gaptek, ada yang sudah lancar, ada yang sudah begitu ahli menggunakan IT. Nah, itulah yang menjadi tugas kita bersama. Apabila misalnya seorang penduduk mau mengurus dokumen kependudukannya lalu tidak tahu dengan sistem ya atau aplikasi yang dibangun oleh Kota Padang tadi contohnya, itu disosialisasikan. Semua pihak direkam mensosialisasikan. Tentu saja yang utama adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kemudian media-media komunikasi yang ada, media-media massa itu juga di media-media sosial itu tersosialisasi, diharapkan penduduk tahu itu sehingga bisa menggunakan. Itu sudah dilakukan Pak? Sudah. Itu bagaimana respek dari masyarakat awam gitu? Sangat baik. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya di Kota Padang atau Bukit Tinggi atau di Solo, itu masyarakat yang datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukannya itu sebenarnya sudah jauh berkurang. Jauh berkurangnya adalah karena mereka mulai menggunakan
layanan digital itu tadi. Oh, digital. Nah, jadi udah sebetulnya indikasi pertama ya? Sebuah dinas dukcapil suatu kabupaten kota itu berhasil ya, kemudian jalan programnya dalam sosialisasi dan bagaimana itu menyampaikan ke masyarakat. Sebetulnya indikasi pertamanya adalah apabila suatu kantor dukcapil itu sudah mulai sepi, sudah tidak banyak lagi yang berusaha langsung datang. Jadi mereka menggunakan itu saja dari rumah. Oke, ada pertanyaan saya lagi Pak, secara kependudukan ini kan angka untuk 2 tahun 3 tahun ini angka kematian tinggi atau bagaimana Pak? Nah, dari data ya, salah satu memang kita berusaha menyajikan data ya. Jadi data kependudukan itu kan sekarang sudah terhimpun di dalam yang namanya SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat. Jadi semua di data ya, dulu kita tahu di tahun 2012 sampai ke sini ya, setiap waktu itu sebetulnya dilakukan perekaman biometrik penduduk namanya, ada iris mata, sidik jari, dan dokumen lain dari penduduk, lalu itu terhimpun dalam SIA terpusat. Nah, itu sudah berjalan dan sudah mencapai angka 97% dari seluruh penduduk kita ini sudah terekam, masuk data itu semua. Tinggal lagi sebetulnya, ini tugas semua pihak juga, ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ada suku-suku terpencil, kemudian ada orang jompo, ada telantar, anak-anak jalanan, yang sebagian memang masih belum, dan itu bagi petugas kami juga ada kesulitan karena untuk ODGJ itu yang mau direkam datanya dengan alat khusus ya, itu alat khusus itu cukup mahal belinya. Itu perlu kerjasama dengan orang kesehatan, atau dengan sosial, dengan relawan dan lain sebagainya, sehingga orang itu bisa dipegang. Kan bisa saja orang ODGJ itu tindakannya kan tidak bisa kita prediksi gitu. Kadang-kadang bisa mengamuk, memecahkan alat dan lain sebagainya, Nah, itu berusaha tetap direkam sehingga semua penduduk ini target kita semuanya terekam biometrik kependudukannya, lengkap dengan data, dengan NIK, alamat dan lain sebagainya. Nah, itu sudah berjalan dan dikaitkan dengan pemilu dan pilkada ya. Kita akan hadapi pilkada dan pemilu serentak itu di tahun 2024. Dinas Dukcapil Kabupaten Kota di Sumatera Barat ini khususnya sedang giat-giatnya merekam data penduduk, anak sekolah dan sebagainya yang berusia 16-17 tahun ke atas direkam. Kalau usia 16 itu direkam, tapi terhimpun dalam data itu. Tadi begitu dia usia 17 itu akan terbit KTP-nya. Nah, jadi KTP terbit di usia 17 di usia 17. Oh, sebelumnya dia kan punya 3 tadi. Ya, punya KIA, punya akta kelahiran dan punya namanya sudah tercantum dalam kakak keluarganya. Satu lagi pertanyaan Pak, apakah angka perkawinan atau perceraian itu di Sumatera Barat ini gimana Pak? Angka perkawinan itu ya untuk tahun 2021 perkawinan itu yang tercatat ya, yang dilaporkan itu 45.000 lebih. Angka perkawinan dalam tahun 2021. Kalau angka perceraian? Nah, perceraian itu sekitar 20%. Ini dari data. Oh, dari data ya. Jadi 45.000 perkawinan, perceraian di tahun itu 9.000. Kira-kira permasalahan perceraiannya mungkin? Permasalahan perceraiannya banyak lah. Bukan bidangnya ya? Secara garis besar juga dibagi, perceraian itu ada namanya cerai gugat, ada cerai talak. Gitu. Cerai talak itu adalah yang diberikan oleh pihak suami diajukan pihak laki-laki, talak kan gitu. Lalu diputus pengadilan itu menjadi perceraian. Lalu ada cerai gugat. Cerai gugat itu dari pihak istri. Istrinya menggugat untuk bercerai karena berbagai sebab. Nah, di antara itu yang banyak gimana? Yang banyak adalah cerai gugat. Ya. Nah, di antara cerai itu kira alasannya apa tuh? Sekitar 60%, cerai talak 65 sekian lah ya. Cerai talak itu 35%. Oh, jadi banyak yang menggugat. Banyak yang menggugat. Kira-kira unsurnya apa tuh Pak mungkin kalau kita? Berbagai sebab, ada rumah tangga, ada KDRT, ada perselingkuhan, ada menikah lagi dan lain sebagainya. Oh, gitu ya. Tapi secara apa ya yang mau saya tanya? Kalau secara pendidikan Pak, apakah sudah meratakah generasi muda di Sumatera Barat ini mendapatkan pendidikan atau mereka sudah mengenyam bangku pendidikan yang seharusnya mereka
belajar atau masih ada nggak anak-anak yang terlantar yang tidak sekolah atau apa gitu? Kalau menurut dari Dukcapil? Ya, kalau dari kita, sisi kita memang ada usia rata-rata pendidikan kita di Sumatera Barat ini sudah cukup baik, sudah cukup tinggi. Ya. Itu namanya angka harapan sekolah dan usia harapan sekolah itu sudah cukup bagus dan tinggi. Ya, namun itu tadi karena perceraian itu terjadi oleh berbagai sebab, tidak saja di kalangan katakanlah yang pendidikannya menengah ke bawah, juga yang sudah berpendidikan tinggi, yang sudah sarjana juga banyak melakukan perceraian. Oh, gitu. Ini mungkin karena udah mungkin gaya hidup atau bagaimana atau jodoh kali ya. Nah, apa Pak suka dukanya Pak sebagai kepala Kadis Dukcapil ini Pak di dalam mengelola masyarakat atau apa? Menurut Bapak, terus yang kedua juga apa sih harapan Bapak kepada masyarakat? Mudah-mudahan kalau ada yang menonton ini mereka juga yang tadi tidak tahu bisa tahu dan mengerti, yang tidak bisa ada keberanian. Kan kebanyakan terutama ya orang-orang yang tidak mau memahami gitu jadi menyepelekan gitu, artinya numpuk-numpuk masalah, timbul keraguan apa gitu ya, menunda-nunda waktu lah gitu ya kan. Nah mungkin dari sisi ini ada nggak keluhan Bapak atau harapan Bapak kepada masyarakat? Nah, begini ya, tugas kependudukan pencatatan sipil memberikan dokumen kependudukan kepada masyarakat itu sebetulnya tugas negara, tugas pemerintah. Berdirinya negara ini salah satunya kan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan seperti itu. Nah, dalam sisi Admindu memberikan perlindungan tadi adalah dengan memberikan dokumen. Dokumen kependudukan, ya, identitas gitu ya, KK, KTP, KIA bagi yang baru lahir, akta kelahiran, akta kematian, surat-surat keterangan yang berguna bagi perjalanan hidup seorang manusia. Nah, kita berharap juga walaupun itu adalah kewajiban dari negara, tapi juga harus ada pelaporan dari penduduk. Data penduduk itu juga harus diupdate, diperbaharui setiap waktu. Memang KTP itu berlaku seumur hidup, tapi data di KTP itu harus diupdate. Apabila seseorang misalnya bercerai, atau istrinya atau suaminya meninggal, itu KTP-nya baru sebetulnya. Karena begitu istrinya meninggal, dia kan statusnya cerai mati. Di dokumen kependudukan cerai mati. Jadi KTP-nya juga ditukar dengan status cerai mati. Jadi kalau begitu apabila dia belum menikah lalu menikah, KTP-nya juga bertukar karena statusnya menjadi menikah. Dari belum menikah menjadi belum kawin menjadi kawin seperti itu. Begitu juga pendidikan. Misalnya di semula KTP-nya pendidikannya SMA, kemudian dia berhasil menyelesaikan S1 atau S2 itu, KTP-nya menjadi sarjana. Oh jadi cuma kita kalau setiap ada perubahan itu kita laporkan, jadi di KTP itu ada perubahan. Ada perubahan di data kependudukan. Jadi memang KTP itu berlaku seumur hidup. Cuma data itu yang berubah. Datanya berubah. Jadi KTP-nya juga perlu berubah. Jadi ini perlu diingatkan kepada masyarakat. Perlu diingatkan bahwa data penduduk itu dinamis, selalu berubah dan juga harus selalu kita update. Jadi apabila misalnya seorang di suatu keluarga ada yang meninggal dunia, itu juga harus segera dilaporkan karena kakaknya akan berkurang satu orang anggotanya karena meninggal dunia, jadi lagi kakak barulah. Begitu juga dengan kelahiran. Kan banyak orang-orang tua yang hanya melaporkan anaknya apabila sudah mau sekolah, sudah usia 5 atau 6 tahun, sudah mau masuk SD misalnya kan. Padahal sebetulnya begitu dia lahir harus segera dilaporkan, ya, diurus sendiri, jangan pakai calo. Ini pakai calo ini yang rawan ada pungutan-pungutan. Kalau diurus sendiri semua. Nah, dulu saya punya pengalaman begini deh Pak. Banyak terutama masyarakat awam atau mereka yang sibuk. Nah kadang-kadang mereka bersama kantor itu mereka berasumsi ya, wah kantor tuh pasti memakan waktu atau namanya begini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sekarang ini malah pemerintah tuh telah memfasilitasi mempermudah semua ya kan. Tapi mungkin pengalaman masa lalu itu masih terbawa, jadi mereka lalai gitu ya. Jadi untuk ini mungkin dengan adanya saya ketemu dengan Bapak, masyarakat nggak usah sungkan, nggak usah apa kurang-kurangnya. Kalau sudah mengurus diri sendiri, tahu langkah-langkahnya gimana selesaikan gitu ya. Gratis, tidak ada biaya apapun, gitu ya. asal langsung mengurus. Jadi pemerintah sudah mempermudah semuanya. Mempermudah, bahkan kita berusaha membahagiakan masyarakat. Gitu. Masyarakat yang menerima layanan Dukcapil itu harus bahagia. Iya.
Ada beberapa kabupaten kota yang sudah sampai kepada mengirimkan atau menyampaikan langsung kepada masyarakat. Misalnya ada seseorang yang mengurus KTP, yang memperbarui KTP, update data tadi contohnya, lalu KTP tadi sudah selesai, itu diantarkan ke masyarakat yang bersangkutan oleh petugas atau oleh aparat pemerintahan kelurahan, nagari maupun desa, atau melalui jasa kurir, jasa ekspedisi. Kemudian masyarakat yang menerima itu berfoto selfie ya dekat dengan KTP yang diterimanya itu, membuktikan, dilaporkan kepada kepala dinasnya, membuktikan bahwa dokumen sudah diterima, sudah selesai diterima oleh yang bersangkutan dengan baik. Dan satu hal lagi, semua dokumen Dukcapil itu kecuali KTP yang masih ada belangkonya warna biru, kemudian KIA, kartu identitas anak, dia sebesar KTP tapi warnanya merah. Oh, kalau anak merah warnanya. Merah warnanya. Selain dua itu, semua dokumen lain itu bisa dicetak sendiri oleh masyarakat di rumahnya, berapapun dia mau, dan itu asli. Kalau dulu kan cetak, minta datang lagi, minta legalisir, sekarang tidak perlu lagi. Jadi kalau Pak Priza misalnya mengurus akta kelahiran anak atau cucu, lalu nanti apabila sudah selesai dikirim ke email Pak Priza, nanti dikasihkan emailnya, cetak sendiri di rumah, berapapun mau 10, mau 20, dan itu asli semua, tidak perlu dilegalisir lagi. Demikian juga dokumen lain. Sudah diakui berarti ya. Kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat keterangan dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri di rumah. Jadi sarannya dan keinginan tadi itu untuk khususnya masyarakat Sumbar, ya. Orang itu harus memahami fungsi dan kegunaan IT tadi, teknologi itu tadi ya. Mari kita manfaatkan yang positif. Jadi tidak mengurangi dari segala keruwetan, dan yang kedua mempermudah gitu ya. Mempermudah, mempercepat. Jadi itu harapannya praktis, tadi. begitu ya, dan gratis. Terus kita lihat juga bahkan kemarin ini adanya apa namanya ya, masalah ibu yang anak gagal ginjal gitu. Itu di Sumatera Barat gimana Pak? Kondisinya. Itu mungkin yang lebih tepat kadis kesehatan. Kesehatan. Enggak dari data gitu. Iya dari data kan kita lihat ya di media ya ada. Enggak di orang Sumbar bagaimana? Apakah termasuk? Ada kasus itu saya yang saya ikuti ya, kasus itu ada di Sumatera Barat, ada beberapa anak juga yang sudah meninggal. Itu yang pasnya adalah memang jalan di kesehatan. Tapi sedikit lagi Pak, saya nggak tahu apakah ini di daerah Bapak ini atau tidak. Ada kami di pusat itu beberapa mahasiswa sebenarnya kan di Sumatera Barat pendidikannya bagus ya, mentalnya bagus, tapi sedikit kekurangan itu yang sering didapatkan ketika mereka itu tamat pendidikan sebagai mahasiswa di sini, itu mereka melamar kerja di pusat atau di apa itu dengan menguasai bahasa Inggris bahasa asing nggak kurang, itu sedikit kelemahannya. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya kalau memang itu yang terjadi itu mungkin masukan juga ya bagi kita di Sumatera Barat bahwa memang anak-anak kita itu ya mahasiswa-mahasiswi juga yang pada sesudah tamatnya mencari lapangan kerja, lapangan kerja itu kan butuh kompetensi, butuh berbagai keahlian, termasuk salah satunya adalah penguasa bahasa asing. Itu. Jadi sekarang kita sudah sangat tergantung ya, sudah sangat melek, sudah sangat membutuhkan dengan IT yang ada. Sementara IT itu kan banyak bahasa asing. Jadi kita harus menguasai itu bahasa asing. Nah itu yang kami dapat dari beberapa tokoh di pusat, Sumatera itu bagus-bagus tapi kurang menguasai bahasa Inggris atau apa gitu. Jadi itu mungkin mana tahu untuk pemirsa nantinya ini tolong ditingkatkan tadi. Ini mudah-mudahan informasi ini bukan untuk menyudutkan tidak, tapi untuk memotivasi gitu ya Pak. Mungkin ada titik pesan Bapak di dalam pertemuan kita ini, karena saya juga tidak tahu mau bicara apa karena saya bukan pemerintah jadi nggak ngerti nanya. Tapi kalau ada Bapak mau ada statement apa yang mau Bapak sampaikan, silakan Pak. Ya, jadi intinya adalah bahwa tugas negara adalah memberikan dokumen kependudukan. Namun harus juga ada proaktif dari masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya. Karena tidak serta-merta sebuah dokumen itu lahir tanpa diminta atau diurus oleh penduduk yang bersangkutan. Nah, yang menjadi bagian kami adalah bagaimana semua urusan dokumen kependudukan pencatatan sipil itu
diurus dengan simpel, tidak banyak rentang kendali atau tidak banyak mata rantai yang harus dilalui, semuanya diputus lalu dipraktiskan dengan tetap mengacu kepada kaedah-kaedah terbitnya sebuah dokumen tentu saja. Kemudian kami ingin masyarakat ini bahagia menerima layanan dokumen Dukcapil, sehingga dokumen itu cepat, praktis, kemudian tidak ribet ya, diputus rangkaian mata rantai yang harus dilalui, ya toh? Kemudian masyarakat bahagia menerima layanan Dukcapil itu. Dan kepada penduduk juga kami sarankan ya, kami himbau bagaimana setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di diri kita maupun terjadi di keluarga kita harus segera dilaporkan dan diupdate datanya. Misalnya itu tadi, apabila seseorang sudah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi lalu tamat dan ada ijazahnya, itu status kependidikannya bisa diubah jadi sarjana begitu. Atau yang sebelumnya pekerjaannya berbeda dengan pekerjaan yang baru, misalnya yang selama ini dia swasta atau buruh misalnya, lalu bisa mendapat pekerjaan di suatu instansi menjadi pegawai negeri, statusnya berubah menjadi pegawai negeri. Statusnya sebelumnya belum kawin, lalu menikah, itu statusnya berubah menjadi kawin. Nah, itu semua dokumennya juga berubah. Dan itu diupdate terus, dilaporkan. Demikian juga dengan peristiwa kematian ya. Kadang-kadang masyarakat kita hanya mengurus akte kematian itu apabila ada sengketa mengenai warisan atau ada bantuan yang terhambat ya, atau yang terputus misalnya. Kalau ada yang meninggal dunia itu tadi, itu baru diurus. Padahal sebetulnya begitu meninggal dunia, paling tidak besok atau 2 hari sudah meninggal dunia harus segera dilaporkan, sehingga kakaknya juga berubah, ya toh, dan status istri atau suaminya juga menjadi berubah, ya toh, menjadi janda atau cerai mati. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Maaf saya mengganggunya. Mudah-mudahan ini dapat pencerahan dan juga edukasi buat masyarakat, khususnya yang ada di Sumatera Barat. Dan itu mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat Pak ya. Selamat bertugas, salam sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.